Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu wa sayati alaikum zamanun yamshi ar-rajulu bisadaqati fayaqulu alladhi ya'ti lahu biha law ji'na bil ams laqabiltuha fa amma al-an fala hajata li fiha. Tasaddaqu sadaqah sira kabeh, hendaknya kamu bersedekah. Fasayati mongko bakal teko alaikum ing atase sira kabeh apa zamanun mongso yamsi kang lumaku sapa ar-rajulu wong lanang bisadaqatihi kelawan nggawa sedekah rajul wa yaqulu mongko ngucap sapa alladzi wong ya'ti kang teko sapa rajul ing alladzi biha kelawan sedekah ucapaken lauji bil amsi lauji lamun teko sira bil amsi dalam tino wingi laqabil tu mongko nrimo ingsun ha ing sedekah fa amal ana mongko dalam saiki fala hajata ora ana kebutuhan iku maujud li maring ingsun fiha ing dalam sedekah fala yajidu mongko ora nemu sapa rajul man ing wong yakbalu kang nrimo sapa man ha ing sedekah. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan zaman akhir ya, suatu saat ya, ekonomi ini akan membaik ya. Ekonomi dunia mungkin akan makmur sehingga mau nerima sedekah. Artinya suatu saat ya, karena ada terjadi kemudahan mungkin pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, suatu nanti orang akan tidak karena duitnya sudah. Pada zaman itu kapan? Tapi ini akan menjadi tanda-tanda zaman akhir, tanda-tanda mendekati hari kiamat, di mana saat itu ekonomi akan semakin membaik sehingga orang-orang ini sudah tidak perlu sedekah, sudah cukup dengan kekayaannya masing-masing. Ya mungkin hari ini sudah mendekat. Ini tanda dari gejala akhir hari kiamat. Tapi ekonomi ini memang setiap hari saya kira ya membaik ya. Walaupun krisis tapi kan keadaan ini, hidup ini semakin mudah ya. Zaman dulu ini kan uang lebih sulit lagi ya. Mungkin ke depan akan terjadi kemakmuran yang lebih sehingga orang-orang miskin ini akan habis. Dan ini hadis juga anjuran untuk kita ini mempercepat sedekah. Hendaknya orang-orang ini segera sedekah. Nanti suatu saat tidak banyak orang yang mau sedekah. Hari ini kan masih banyak yang butuh ya. Musim corona ini banyak orang yang di PHK. Maka sedekah saat ini sangat penting ya. Termasuk sedekah untuk beasiswa, untuk lazis ya. Ini harus digerakkan. Abdullah bin Amr anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayul islami khairun
Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, ada orang bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam ini yang terbaik apa? Amalan apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh umat Islam? Qala, jawabannya itu hadis tut'imut ta'am. Jadi tut'imut ta'am ini jawaban dari pertanyaan. Ada orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang terbaik dalam agama Islam ini? Ternyata Nabi menjawab, bukan sholat, bukan baca Quran. Ini dimensi yang lebih bersifat manusiawi, humanis ya. Orang bertanya, Nabi, ayyul Islam khairun, ajaran Islam terbaik itu apa? Qala, Nabi jawab, tut'imut ta'am. Tut'imu aweh mangan siro, atau ama ing panganan. Jadi ajaran Islam yang tertinggi, terbaik ya, dalam riwayat ini, hendaknya kamu memberi makan. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Bukhari Muslim. Tut'imu ta'am, tut'imu aweh mangan siro, atau ama ing panganan. Wa taqra'u lan maca ngucapaken sira assalamu ing salam alaman ing atase wong arafta kang weruh sira wa man lan wong lam ta'rif kan ora kenal sapa sira. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk berbagi ya. Islam ini agama yang sangat ramah ya. Jangan memandang Islam hanya dari langit. Coba lihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya, Nabi, ayul Islam khairun, Islam ini amalannya yang terbaik apa? Ajaran Islam yang terbaik itu apa? Nabi menjawab, tut'imut ta'am, berilah makan, wa taqra'us salam, ucapkan salam, alaman arafta wa man ta'rif, kepada siapapun yang kamu kenal ataupun kamu tidak kenal. Bahwa Islam ini mengajarkan kita ini peduli sesama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Orang-orang mukmin itu saling memberi ya. Yut'imuna ta'am ala hubbi. Meskipun dia ya senang, dia ya, bukan sisanya, tapi dia memang ingin berbagi ya. Itu dalam surat Al-Insan ya. Sehingga kemudian Allah membalas orang-orang yang mau berbagi makanan, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira ya. Allah itu menjanjikan surga bukan hanya untuk orang yang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin beri makan. Ini juga orang-orang yang dijamin oleh Allah akan diberi kesempatan masuk surga ya. Jadi memberikan makanan pada orang lain ini penting deh. Berbagi ya. Kita harus mau peduli sama orang lain ya. Berikan sisa kelebihan atau apa yang bisa kita berikan untuk menyelamatkan orang lain. Dan salah satu penyebab orang masuk neraka itu juga karena pelit. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku
nut'imul miskin. Besok orang-orang di neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Betul, kenapa kamu kecemplung di situ? Masalakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Karena saya ini tidak sembahyang. Dablek wae koncone sembahyang malah tulinan. Walam naku nut'imul miskin. Dan saya tidak mau beri makan orang miskin. Jadi ini kunci penting ya. Berilah makan, kemudian ucapkan salam, tebarkan kedamaian. Nyopo, salam itu kan nyapa. Assalamualaikum, kenal nggak kenal? Alaman araflah wa malam ta'rif. Siapapun ketemu kita ucapkan Assalamualaikum. Halo, kalau bahasa saiki. Tapi say hello yang terbaik adalah Assalamualaikum ya. Ini dunia damai. Dengan melakukan ajaran Islam, memberikan makan, mengucap salam, tidak ada permusuhan, tidak ada kecemburuan sosial. Semua orang miskin dapat makan. Dan juga semua harus disapa. Pangkat ataupun tidak pangkat, semuanya harus saling menyapa ya. Ini betapa mulia ajaran Rasulullah SAW. Ini adalah hadis sahih rawahu Syekhani an Harithah ibn Wahab. Selanjutnya kala Rasulullah SAW, ta'arraf ila Allah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Nabi mengatakan ta'arraf, ngenalo sira ilallahi maring Allah firrakhai ing dalam waktu murah, di waktu kamu longgar, di waktu kamu senang, dekatkan diri kepada Allah. Ya'rifka fi syiddah, ya'rifka mongko ngenali sapa Allah ka ing sira fi syiddati dalam mongso kangelan. Kenallah kepada Allah ketika kamu senang, supaya kalau kamu sedih dikenali oleh Gusti Allah. Orang ini kalau kenal dalam keadaan normal ya, kenal. Golek butuh nyilih duit gampang. Dari ana wong gak tau nyopo, teko-teko nyilih duit, dikai napa mboten? Kok nyimut? Jangan datang hanya kalau butuh. Orang ini harus tahu ya, saat dia di mana longgar, berbaik-baiklah dengan Allah, supaya kalau kamu dalam kesulitan ditulungi oleh Gusti Allah. Kalau kamu baik-baik sama teman ya, kamu tidak pernah menyakiti, suatu saat kamu butuh pasti ditolong. Oh ini teman saya ya. Orang baik pasti dibantu. Tapi kalau kamu selama itu jelek, kamu selamanya tidak nyapa, tiba-tiba minta bantuan, ya ditertawain kamu ya, enggak tahu anu. Nah, ini harus dijauhi. Begitu juga kepada Gusti Allah. Kenallah kamu kepada Allah di waktu kamu senang, supaya Allah mengenali kamu di waktu kamu sempit, kamu sedih ya. Terus wa'lam lan warwasira annama sudune perkara akhtoaka kang luput apa maka ing sira iku lam yakun ora ana apa ma iku yusi baka yakti bakal ngenani apa ma ing sira. Segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Kalau Allah tidak menakdirkan kamu celaka di musim corona ini, kamu tidak akan celaka ya. Jangan stres. Kalau Allah melindungi kamu di kandang macan pun kamu tidak kena apa-apa.
Tapi kalau Allah menakdirkan sembunyi dimanapun, kamu tetap akan mati, kamu akan kena. Sehingga yang bisa melindungi kita dari semua bahaya hanyalah Gusti Allah. Kuatkan iman, kuatkan keyakinan, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam lan wa ma asobaka lam yakun liyukhti'ak. Wa mau te perkara asobaka ngenani apa maka ing sira iku lam yakun ora ana apa ma iku liyukhti'aka, kok bisa luput apa ma, ngono iku ora bisa. Artinya kalau memang itu sudah ditakdir, kamu lari kemana juga masih kena ya. Buktinya ada kapal di tengah lautan, ya orangnya tetap kena corona ya. Sementara orang yang di pasar berhari-hari juga tidak kena corona ya. Ini membuktikan kena atau tidak kena itu juga kehendaknya Gusti Allah ya. Makanya ojo wedi, jangan terlalu takut ya. Kalau kamu tidak ditakdir, kamu tidak kena. Kalau sudah takdir, kemanapun pasti akan kena ya. Jadi musibah ini memang sudah kehendak Allah ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi cobaan ini memang dari Allah ya. Khauf, ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal ya, kekurangan harta, wal anfus was samarat. Semua kesedihan, kesusahan ini kehendaknya Gusti Allah ya. Supaya kita mau memohon pada Gusti Allah. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar ya. Kalau kamu sabar di musim pandemi ini, kamu dapat pahala ya. Kembalikan semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah, semua kembali pada Gusti Allah. Siapa orang bisa menerima musibah, bisa menerima kesulitan hidup ini, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka ini akan dapat rahmat Allah ya. Rahmatun wa ulaika humul muhtadun ya. Jadi tenang aja ya. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Apa yang kita alami hari ini ya, apa yang sedang ditakuti manusia, ini salah satu cara Gusti Allah mengingatkan kita supaya kita memperdekatkan diri kita pada Gusti Allah ya. Makanya kenali Allah di waktu senang ya. Waktu longgar sing sergep ibadah. Mengenalkan diri pada Allah itu maksudnya absen, paya sembahyang teko, paya ngaji ketok. Jangan sampai kamu itu dicari tidak ada, di jamaah nggak ada, di sholat duha nggak kelihatan, di tahajud juga nggak ono. Tiba-tiba kamu kesakitan, tolong-tolong. Ya Allah mungkin males ya. Kamu itu tidak pernah kelihatan no. Kok tiba-tiba kamu minta-minta ya. Kenalkan dirimu pada Allah ketika kamu longgar. Waktu kamu masih kaya, waktu kamu masih sehat, waktu kamu masih jaya, ibadah. Allah melihat kamu di mana. Jamaah, kamu kelihatan. Ngaji, kamu kelihatan. Sedekah, kamu nampak. Kalau kamu selalu tampak, selalu terlihat, nanti kalau kamu dalam kesusahan, Allah pasti datang. Allah akan menolong kamu ya. Karena kamu dikenali oleh Gusti Allah. Lah kalau kamu tidak pernah ngetok, sembahyang gak ngetok, ngaji gak ngetok, sedekah ora. Mari ngono nuntut nang Gusti Allah. Gusti Allah kok begitu toh? Nah, lawakmu kok begitu?
Kenalkan dirimu pada Allah di waktu nikmat, di waktu senang, supaya Allah mengingat kamu di waktu kamu susah ya. Dan harus ada kata kuncinya sabar, sabar. Apapun masalah ini hadapi dengan sabar ya. Kalau kamu sabar, semua musibah ini jadi pahala ya. Dan semuanya ini akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berjanji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar pasti dapat pahala yang tidak terkira ya. Muka-muka kesulitan hidup hari ini ya, akan membuat pahala untuk kita dan kemudahan di masa yang akan datang. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini belum selesai hadisnya ya. Wa ma asabaka lam yakun liyukhtiak wa anna an-nasra ma'as sabri. Wa anna an-nasra sedebitulnya Allah iku ma'as sabri serta kesabaran. Pertolongan Allah ini untuk orang yang sabar ya. Makanya tidak ada jalan lain ya. Kamu dalam musibah ini mau nangis, mau jerit-jerit, mau ngamuk-ngamuk, ya tidak menyelesaikan masalah ya. Tapi kalau kamu sabar, berdoa, memohon, Allah pasti beri jalan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, diulangi oleh Allah. Yakinlah setiap kesukaran pasti ada kemudahan ya. Setiap problem pasti ada solusi. Semua penyakit pasti ada obat ya. Jangan khawatir, ini corona gak ada obat, pasti ada ya. Allah itu yang memberikan penyakit, Allah yang akan memberikan obat ya. Mungkin manusia belum tahu, tapi Allah pasti ya. Jangan menyepelekan kehadiran Gusti Allah. Allah maha kuat, Allah maha perkasa, Allah maha mengetahui ya. Kamu jangan takut hidup ini. Sandarkan pada Allah. Sakit ini yang beri Allah, obat juga dari Gusti Allah. Kita ikhtiar ya, berobat ya, tapi yakinlah semua yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini lebih takut penyakit hidup ini daripada penyakit hati, penyakit yang membuat kita masuk neraka. Corona ini tidak membuat masuk neraka ya, paling membuat sakit ya. Tapi kalau penyakit-penyakit yang lain kan lebih banyak. Penyakit hasut, penyakit dengki, riya, ujub, sombong, itu lebih mencelakakan ya. Makanya semua harus diobati. Ini sebab kita berobat, kita jaga protokol kesehatan. Tapi soal takdir balik nang Gusti Allah. Muga-muga diselamatkan oleh Allah. Wa annal faraja ma'al karbi, wa annal faraja lan setuhune kebungahan ya. Iku ma'al karbi sertane kesusahan. Kesusahan pasti ada kemudahan ya. Allah tidak akan membiarkan kamu tanpa solusi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kamu tidak akan diberi cobaan yang di luar kemampuan ya. Allah hari ini corona, tapi Allah pasti tahu kita ini bisa melakukan. Guru-guru memberi kamu ujian karena guru-guru tahu kamu pasti bisa ya. Buktinya kamu sekolah naik semua 99,9% kamu naik kelas ya. Ini cobaan hidup hari ini Allah maha tahu. Kamu pasti bisa lah. Guru tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan murid. Gak mungkin kamu anak MTS diberi ujian soal
S3, gak mungkin lah. Gendeng apa gurune. Allah itu lebih pinter. Tidak mungkin Allah beri kamu cobaan yang di luar kemampuannya. Apapun ya, segelap apapun malam pasti akan terbit siang. Habis gelap terbitlah terang. Jadi kita tunggu saja ya, tunggu saja sambil berdoa. Mohon kita pada Allah, semoga corona ini segera berlalu ya. Seperti dulu kan sudah ada flu babi, flu burung, flu unta. Nah saiki flu corona, ini jenis flu ya. Jangan terlalu panik ya. Waspada betul, tapi jangan ketakutan. Takutin membunuhmu. Kan koden mati dewe kan. Jadi jangan terlalu takut ya. Waspadalah, jaga kesehatan ya. Ikhtiar ya. Wa anna ma'al usri yusra. Hadis sahih muttafaqun alaih ya. Jadi ini membuat kita kuat ya. Hadis ini harus membuat kita semakin percaya bahwa tidak ada yang bisa melindungi kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dokter-dokter aja tumbang ya. Pinter-pinter tumbang juga. Napa takdire Gusti Allah. Kita alhamdulillah sehat ya. Muga-muga terus sehat. Amin Allahumma amin. Kemudian Rasulullah bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnaini wal khamis 'ala Allah taala. Tu'radu dan ajuaken. Kalau zaman dulu maknani dan pintuaken. Diajukan. Apa ilallahi maring Allah. Apa al a'malu pira-pira amal yaumal isnaini ing dalam dino Senin wal khamis lan khamis. Alallahi ing atase Allah taala. Wa tu'radu lan den ajuaken alal anbiya'i ing atase pira-pira nabi wa alal aba'i lan ing atase pira-pira wong tuwa wal ummahati lan pira-pira ibu yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Fayafrahuna mongko padha wal abad bihasanatihim kelan pira-pira kebagusane bihasanatihim kelan kebagusane niku wau kebagusane menungso, maksudnya anak cucunya. Wadasdadu lan tambah-tambah apa wujuhum pira-pira wajahe al-anbiya wal aba wal ummahat apa ni bayadhon putih maksudnya bunga wa isyraqan lan mencorongi. Fataku mongko wedi sira kabeh Allah ing Allah wala tu'dzu lan ojo nglarani sira kabeh mautakum ing pira-pira wong mati sira kabeh. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan yang pertama, jangan kamu bermasalah lebih dari 3 hari ya. Karena amal-amal kita, perbuatan kita itu diajukan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin dan Kamis. Makanya disunnahkan puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Karena hari Senin dan Kamis amal-amal kita itu dilaporkan, diajukan pada Gusti Allah. Itu kita akan diampuni atau tidak diampuni. Termasuk orang yang tidak diampuni
orang yang sedang bermusuhan dengan orang lain, ya. Hadis yang lain mengatakan tu'radul amal yaumul isnin wal khamis fa yaghfirullah lil jami' illa limusyakhin. Orang-orang itu diampuni kecuali yang kebencian, kecuali orang-orang yang dalam pertengkaran. Makanya kalau bertengkar jangan diawet-awet, gak wawuh seminggu, jangan. Kalau gak wawuh telung dino ae, ya. Nesu rong dino gak apa-apa. Kalau 3 hari tidak boleh. Sebab apa? Amalmu nanti akan ditolak oleh Gusti Allah di Senin Kemis. Selanjutnya amal-amal kita ini juga dilaporkan kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kepada orang tua kita, ini dalile bahwa orang tua kita ini masih tersambung, ya. Anak yang masih hidup di dunia itu masih online dengan yang di kuburan, ya. Jurusan niki online, ya. Orang tua kita yang di kuburan, dengerin, mereka itu masih dikasih laporan kegiatan anak-anaknya di dunia. Allah masih memberi orang tua kita ini laporan kegiatan, ya. Makanya di sini Nabi mengatakan wala tu'dzu mautakum. Jangan kamu sakiti orang tuamu yang sudah mati. Dengan apa? Dengan dosa yang kamu lakukan, ya. Jadi orang-orang yang sudah mati itu masih merasa sedih atau merasa senang atas ulah tingkah anak-anaknya yang hidup di dunia, ya. Jadi orang-orang yang sudah di kuburan, ya, itu masih bisa sedih dan bisa gembira. Ini hadisnya jelas kan? Fayafrahuna bihasanatihim wa tasdadu wujuhuhum bayadhan wa isyraqan. Orang tua yang sudah mati, bapak kita, kakek kita, itu di kuburan bahagia kalau melihat anak cucunya di dunia masih berbuat baik, ya. Ayah saya mungkin saat ini senang melihat saya ngaji, ya. Melihat pesantren ini tumbuh, ya. Mungkin dia akan bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi orang-orang tua kita ini semuanya masih mendapat kebaikan dari apa yang kita lakukan, ya. Ini hadisnya jelas begitu, ya. Tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumal jum'ah. Setiap hari Jumat amalan kita ini dilaporkan pada dosa, ya. Semakin kita menjadi baik, orang tua kita di kuburan semakin senang, ya. Makanya saya kepingin pesantren ini tambah tertib, anak-anak ngaji tambah baik. Karena saya ingin orang tua saya, kakek saya senang, ya. Mereka akan senang di akhirat melihat santrinya rajin, ngaji hanya tambah tertib, ya. Orang tua kita senang, ya. Ya. Ini yang suatu hal yang harus memotivasi kita selalu berbuat baik. Tua kita yang di akhirat itu masih mendapat laporan dari amalan kita. Dan kalau kita menjadi baik, orang tua kita dan mereka akan bahagia di akhirat, ya. Moga-moga orang tua kita di akhirat dibahagiakan oleh Allah. Ya, kita ini selalu mendoakan dan selalu berbuatlah baik. Kalau kita baik, amal kita baik, orang tua kita di akhirat senang. Sebaliknya, kalau kita berbuat jelek, jahat, ya, Nabi mengingatkan wala tu'dzu mautakum.
Jangan kamu sakiti orang tuamu yang sudah mati. Jangan kamu sakiti orang-orang yang sudah mati dengan kelakuanmu yang jelek ya. Dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan di dunia ini, orang tua kita sedih ya. Kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak ibadah, bapak ibu kita yang sudah mati sedih, susah melihat dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya moga-moga kita semua jadi anak-anak soleh-soleha, dan semoga orang tua kita yang sudah meninggal Subhanahu wa ta'ala